أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus pada kadis kita Bapak Saudi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibil majlis Futuhatus Shalihin, keluarga besar Haji Bustami sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah membaca kitab Hikam Malayu. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita bahasa Arabnya halaman 63 di tengah. Enam puluh dua itu sama satu katanya, mata a'taka asyhadaka birruhun, mata manaka sadaka kaharuhu, bahwa fi kulli dzalika mata'arifun laika maqbilun biwujil bi'alaika. Itu sama satu kalimah aja. Nah, yang sebelahnya itu wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Rubbama fataha laka baba ta'ati wa ma fataha laka baba al-qabuli wa qadha 'alaika bidhanbi fakana sababan fil usuli. Terkadang dibukakan bagimu pintu taat dan tiada dibukakan bagimu pintu kabul, dan dihukumkan atasmu dengan dosa. Adalah dosa itu akan sebab sampaimu kepadanya. Karena bahwasanya orang mukmin itu apabila jatuh daripadanya dosa, maka jadilah ia menyesal dan ihtikar dirinya. Adalah demikian itu sebab sampainya kepada Allah. Hidup ini adalah yang mengatur, memperbuat, mencipta hanya satu, yaitu Allah. Kita disebut namanya hambanya, dicipta oleh Allah dengan dua rangkai diri kita. Satu, tubuh jasmani. Dua, diri rohani. Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah tidak karena takut, tapi disuruhnya supaya cinta. Bagaimana aja seseorang yang bernama manusia, apabila ditakuti pasti ia menjauh.
karena seperti tertekan. Tapi kalau manusia ini tahu kebaikan-kebaikan yang diberi kepada dirinya, ingin anugerah-anugerah yang ia mungkin tidak menduga besar-besar anugerahnya kepada dirinya, ia akan mendekat. Dua jalur ini yang diterapkan oleh Allah, tetapi Rasulullah SAW mengambil jalur beribadah karena cinta, bukan beribadah karena takut. Dekat karena cinta, bukan dekat karena ditakuti. Ini jalan kita. Karena kita sudah mengetahui bahwa tubuh jasmani Allah yang membuat, perbuat. Diri rohani Allah juga yang memperbuat. Tubuh jasmani daripada jatuh Adam, diri rohani daripada keagungan yang diberi Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ada sama sekali memiliki maka diulang oleh Allah dalam tubuh seperti sempurna untuk hidup. Otak kita untuk berpikir, hati mengontrolnya. Pikiran tanpa kontrol tidak akan apa-apanya, hanya menjadi nafsu belaka, jadi angan-angan dia. Semua orang begitu lapar berpikir ingin makan, tapi dikontrol oleh hati. Harus ada makanan. Bagaimana makan kalau tidak ada makanan? Nah, di situ maknanya. Pengontrolan hati untuk menjadikan sesuatu itu yang maknanya kebaikan. Sehingga lalu yang harus dimakan, yang harus cocok. Yang ada cocok, jangan dimakan. Walaupun kenyang juga, tapi mudarat. Nah, ini pengontrolan hati yang disebut akal. Allah mulakan kita. Pengontrolan binatang tidak ada. Dia hanya yang penting begitu lapar makan. Tidak tahu yang masuk itu apa. Bersih atau kotor. Sudah terbijak antara binatang dan kita. Perut ini kan hanya menerima. Mulut hanya tugasnya untuk memasukkan. Begitu masuk benda sampai ke lambung, kenyang. Walaupun batu tanah masukkan aja kenyang tuh barang. Tapi kan mudarat kepada lambung. Karena ia ingin menghancur itu kada sanggup. Akhirnya menjadi kengkar. Keluar tidak bisa, hancur tidak bisa. Tapi beda dengan binatang. Dia punya lambung kecil. Manusia lambung besar. Dia lebih tebal daripada lambung manusia. Padahal bahasa kita sedikit aja yang padanya. Binatang. Maksudnya di situ adalah bagaimana sih seseorang tidak mencintai Allah,
dengan tunduk beribadah dalam keadaan cinta, kalau tidak bisa mengenal pemberian Allah dalam dirinya. Kenalilah pemberian Allah yang berupa di dalam batang tubuh kita dan di dalam jiwa rohani kita. Ternyata semuanya itu bukan sama sekali milik kita. Anugerah di anugerah Allah, dibawa beribadah. Jangan takutkan, tapi beribadah karena cinta. Dari itu lalu dalam ibadah itu diawali seperti ada yang menenangkan jiwa, ada seninya. Sebelum salat ada ajan. Itu kan seni ajan. Ada suara merdu dan ada lagu di sana untuk menimbulkan cinta kepada Allah. Kemudian di waktu salat suruhlah ada yang masing-masing agar diri kita itu seperti senang. Suruhlah menggambarkan salat qurratu ain, pendingin mata, kesenangan jiwa. Karena seolah-olahnya di sana ternyata kita ini bukan dimurka, tapi kita disayang. Cuma kita belum kenal kepada orang yang mencipta ini. Ini jalur pertama untuk membuka hati supaya jangan dicampur-campur. Kalau urusan dunia selesaikanlah di dunia ini. Biar anak kaya apa aja, selesaikan di dunia. Dia anak jadi orang kaya, jadi pembisnis, selesaikan di dunia. Masukkanlah sesama dunia, sesama hamba. Orang berjual beli, ada penjual, ada pembeli. Selesaikan dua ini. Untunglah yang pembelinya, untunglah yang penjualnya. Selesaikan. Tapi begitu Allahu Akbar, tidak ada bicara dunia. Kita bekerja di kantor, pemerintah yang gaji, selesaikan sampai di dunia ini. Kalau bisa kita lebih dari orang lain, tapi sampaikan selesai di dunia ini juga. Mau dipuji orang, mau disandung, cukup sampai di dunia. Tapi begitu Allahu Akbar, jangan ikuti makhluk itu. Jangan dicampurlah Allah dengan makhluk, karena makhluk tidak akan bisa membalas kita di akhirat. Dia sampai dunia saja. Makanya selesaikan itu. Begitu ke akhirat, khusus kita, percintaan kita, seolah-olah kita ini sangat rindu dan kasihnya satu kepada Allah. Jangan dicampur ibadah dengan pinta puji kepada makhluk. Entah sanjung, itu lain. Si makhluk tidak sanggup. Sanggupan makhluk hanya makna dunia. Makanya selesaikan. Jangan bekerja ada bos pian, hormati bos pian. Kalau perlu sampai bekerjanya lebih daripada yang diperintah bos. Dia punya gaji, selesaikan. Tapi dunia, begitu ibadah, jangan dibuat bos. Dia hanya urusan dunia, dia tidak mampu mengurus di akhirat. Dia hanya mampunya cukup semasa hidup kita. Ini jalan kedua, harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa membalas kita kecuali Allah. Yaumul qiyamah, di akhirat. Karena tidak paham maka timbullah ada takabur, timbullah ada ujub, timbullah ada riya. Ada paham. Si makhluk dikira bisa membalas di akhirat. Sehingga minta dia kamu dan makhluk, maka oleh Allah silakan cari makhluk yang kamu minta puji ke sana. Di waktu kita ketemu dengan dia tidak bisa balas kita. Tidak bisa satu pahala dia mengasihi kita, hanya Allah. Ini harus paham sini. Pertama, karena Allah mencinta kita bukan untuk dimurkainya,
tapi untuk dikasihinya dan disayanginya. Kedua, yakin kepada Allah. Satu saja yang bisa membalas kita pada hari kiamat, hanya satu Allah. Selainnya tidak ada. Di waktu beribadah jangan dicampur. Allahu Akbar. Laburkan jiwa seluruhnya pada pencipta kita. Karena yang cipta kita, kita melabur kepada yang mencipta, yang memberi, yang menghidupkan. Kalau orang yang tidak mencipta kita, tidak menghidupkan kita, apain melabur ke sana? Karena juga maulah kita. Ini jalan kedua. Setelah itu ternyata hidupnya ini tidak semuanya sama. Karena ia jalan bagaimana seseorang hidup di dalam jiwanya Allah itu ada. Kita kepinginnya ibadah aja. Karena pengajaran Rasulullah, orang beribadah mulia di sisi Allah. Rasulullah tidak mengajarkan di sisi makhluk. Sesama kita sama, semuanya hanya satu, Allah yang cipta. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kelebihan kekurangan yang bawanya Allah. Kita semuanya tidak tahu. Orang ahli ibadah bagaimana kalau Allah tidak terima, tidak ada artinya dia. Orang yang maksiat kita Allah ampuni, dia berarti menjadi hamba Allah yang diampuni. Nah ini perjalanannya, semuanya kepinginnya di dalam makna adanya tatarusan. Tapi kan Allah punya rahasia. Kadang seseorang di dalam taat ternyata ia tidak kenal kepada Allah, menjadi kesombongan. Saya lebih dari orang lain. Buktinya saya beribadah. Ini melincing daripada perjalanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak halus belajar itu, dangkal. Tidak bisa seluruh badan tenggelam. Tertahan di pinggang. Pinggang ke bawah kaki tenggelam, tapi di atas timbul sangat dangkalnya ilmu, sehingga merasa dengan saya punya ibadah lebih daripada orang lain. Kedangkalan pribadi dia. Kadang-kadang orang tidak menyadari dirinya itu dangkal ilmunya, sehingga tidak paham. Ini awal pertama penyebab seseorang itu dia, kita percontohkan saja, ahli ibadah dia awalnya iblis itu, dia pemimpin malaikat satu rombongan yang dia pimpin karena dangkal ilmu, bukan dangkal amal. Amal boleh seperti kurus kering dengan berpuasa, cekung mata karena tidak tidur, keriput kulit karena sering duduk dalam keadaan beribadah. Itu amal. Amal apabila ilmunya dangkal, maka amal itu tidak ada artinya karena dangkal ilmu. Contohnya iblis itu ditanya oleh Allah, kenapa kamu saya merintah tidak mau sujud kepada Adam? Saya lebih baik dari dia. Ini ilmunya dangkal, ibadahnya luar biasa. Merasa lebih itu kedangkalan ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, yang bernama kita ini diajarkan oleh beliau, cipta daripada air yang hina. Ini kan untuk menyatakan bahwa kita adalah hina. Dari tanah
yang sangat keras. Lagi ada riwayat yang sangat berbau. Itu semuanya hanya untuk menjadikan diri jangan merasa lebih, karena sama aja dari itu juga. Nah, yang kita baca ini kadang-kadang Allah membuka dalam pintu perjalanan hidup beribadah. Begitu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi tidak kabul. Ibadah dengan seluruhnya yang kita kerjakan, suluk dan seluruhnya, tapi tidak membuka hijab. Begitu dibuka oleh Allah pintu dosa, sadarlah diri bahwa diri hamba. Dari kesadaran diri kita hamba, mencarilah kita siapa yang bisa membersihkan saya dan mengampuni dosa saya. Akhirnya ketemulah kita yang bernama Rabb, Allahu Rabbi. Di waktu beribadah ada ketemu. Di waktu tersalah ketemu. Inilah rahasia Allah. Ada wujud. Kenapa Nabi Adam di dalam surga seolah-olah beliau makan buah khuldi. Akhirnya turunlah ke bumi. Mengalirlah air mata Adam dengan doa Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertawassullah Adam dengan juriyahnya, itu Nabi Muhammad SAW, dengan kalimat biberkati hadzal walad, dengan berkah ini walad, itu Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Ternyata di dalam surga Adam tahunya Allah yang memasukkan ke dalam surga, maka tidak ada ibadah. Sehingga seseorang yang makna hanya tahu diberi, tapi tidak ada untuk makna seseorang bagaimana mengingatnya, bagaimana mendekatkannya, bagaimana disitu, tidak tahu. Caranya tidak dikasih tahu. Maka orang ini akan disadarkan dengan ada wujud dosa. Di dalam dosa itu ada penyesalan, kata tahulah dia cara beribadah dan mengingatnya. Inilah rahasia. Terbukalah seluruh dinding. Ini makna hidup tuh. Artinya jalanilah hidup di dalam beribadah karena cinta kepada Allah. Di waktu tersalah pun cinta kembali kepada Allah. Kesalahan bukan menutup kita menjadi orang yang dikutuk dan dihina. Kesalahan untuk memberikan kepada kita jalan bagaimana kembali. Supaya berbulik itu bagaimana caranya. Tidak hanya sekata mengajar perintah dengan seolah-olah kenapa dikerja? Takut nanti disiksa. Tidak seperti itu. Buktinya di waktu kita berdosa, dia tidak menyiksa, dia memberi tempo. Silahkan kamu minta ampun, silahkan kamu bertobat, silahkan kamu perbaiki. Siksa itu apabila sudah terlambat. Itu kesalahan kita, tidak memandang bahwa orang sayang kepada kita bukan orang yang kita ini dimurkainya. Inilah rahasia Allah. Terkadang orang di waktu berbuat dosa tidak terbuka hijab, di waktu ia beribadah terbuka hijab. Terkadang di waktu orang beribadah tidak terbuka hijab, di waktu ia tersalah terbuka hijab. Apa maknanya? Berarti Allah tidak memandang ibadah dan tidak juga memandang dosa. Tergantung keyakinan dan sangka kita.
Apabila pian yakin diri pian disiksa, siksanya. Pian dia meyakini seolah-olah memadahkan Allah penyiksa biadab. Karena memasukkan hamba yang diciptanya ke dalam neraka. Itu kesalahan sampian. Kalau sampian memandang bahwa Allah penyayang, pengasih, pemberi, bagaimana seseorang dikatakan dia penyiksa. Seluruh hamba tidak bisa dihitung hamba ini. Bahkan sebelum Adam dicipta sudah ada yang dicipta oleh Allah. Adam kita sudah beberapa Adam. Begitu dicipta di bumi ditaruh kelahi diganti Allah, kelahi diganti, kelahi lagi. Baru nang nomor 1 yang bisa mendamaikan bumi Allah datuh kita Adam alaihi salam. Sudah beberapa Adam. Tetapi Allah tidak menyiksa mereka. Mereka yang menyangka. Ini harus hati-hati. Jadi kita harus sedikit-sedikit merubah praktik beribadah karena takut disiksa Allah. Seolah Allah penyiksa. Beribadahlah karena Allah cinta kepada kita. Kita pun cinta kepada Allah. Buktinya Allah cipta kita badan dengan sempurna. Dan bisa dibawa hidup di dunia. Di dalam badan kita ada ruh yang berfungsi akhirnya seluruhnya dengan kehidupan. Allah tidak minta apapun kepada kita, hanya satu. Jangan sekutukan saya. Rasulullah menerapkan tauhid 13 tahun. Menerapkan kerinduan cinta kepada Allah disebut syariat ibadah hanya 10 tahun. Karena Allah jangan bersekutu, baru terapkanlah cinta. Kalau tidak mengenal bagaimana bisa mencintai, pasti takut dia. Karena di dalam Al-Quran 2 ancamannya, 1 ancaman ajaran pahala, yang kedua siksa. Tergantung dia belajar. Karena apa sembahyang takutan disiksanya. Suatu saat pian kali sembahyang kalau kasar. Karena tidak ada pegangan. Karena apa sembahyang kan Allah perintah saya hambanya, maka saya melaksanakan dengan cinta kepada Allah. Suatu saat sampean tidak sembahyang karena sampean memang tidak bisa. Sampean ada tetap memegang Allah. Allah yang nyuruh. Diberinya lah oleh Allah kekuatan kepada saya. Allahu Akbar. Bukan saya yang bisa sembahyang, tapi kekuatan yang diberi Allah, saya bisa sembahyang. Artinya seluruhnya perbuatan Allah. Ada daya yang lain. Bagaimana ini? Akhirnya hidup kita biasa aja. Ada merasa lebih dari orang lain. Kita orang lain dia di dalam makna salah, kita tidak mengatakan dia orang hina. Karena ada rahasia semuanya. Belum tentu orang-orang yang di masjid aja itu kekasih Allah. Belum tentu. Belum tentu orang-orang yang berada di dalam makna kemaksiatan itu musuh Allah. Belum tentu. Terkadang di sanalah letak para kekasih Allah. Dunia ini hancur, tidak ada lagi sama sekali peradaban. Ditaruhlah di dunia ini Rasulullah. Allah tidak menaruh Rasulullah di tempat malaikat yang ahli ibadah. Di tempat orang-orang yang jahil dan maksiat kepada Allah. Dan teruslah dunia ini beredar. Selama ada orang yang dikasihi Allah, dia tidak hancur. Boleh bala turun, tapi tidak seperti bala-bala orang yang dimurkai Allah. Hanya sekadar peringatan. Karena di dalamnya masih ada kekasih Allah.
Bagaimana kasih Allah itu? Orang yang semuanya begitu beribadah karena cinta kepada Allah. Ya Rasulullah, sampeyan sudah diampuni oleh Allah dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian. Oleh istri beliau berkata kepada beliau, kenapa sampeyan salat malam berdiri lama sampai bangkak kaki sampeyan? Rasulullah menjawab, apalah aku abdan syakur. Apakah saya ini tidak termasuk hamba yang bersyukur mencintai Allah? Bersyukur makna memandang pemberian Allah. Itulah arti cinta. Jadi hanya seperti itu ternyata. Tapi ini tidak bisa didapat kalau tidak ada dasar yang kokoh. Dari itulah agama kita. Dasar itu disebut usul. Agama Islam dengan 5 rukun. Iman dengan 6 rukun. Tauhid hanya 1. Wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang ditauhidkan, tidak ada yang mentauhidkan karena ia asa dan tunggal. Tauhid. Kalau tauhid masih 2, belum tauhid. Ada orang yang mentauhidkan, ada yang ditauhidkan. Itu bukan tauhid, tetapi itu dinamai mengamalkan tauhid. Allah asa. Kalau sudah asa, tidak bisa utuh. Bagaimana seseorang bisa mentauhidkan Allah? Berarti ia berkuasa. Tetapi kalau mengamalkan tauhid bisa dengan pertolongan Allah. Nah di sini penerapannya, dan itu tidak boleh berbeda. Rukun Islam sama semua, rukun iman sama semua, tauhidnya sama semua, makrifat sama. Furu'iyahnya boleh berbeda. Salat sama semua, 5 kali, 1 hari 1 malam, sama jumlahnya. Furu'iyahnya boleh berbeda. Allahu Akbar mengangkat tangan, furu'iyah tangan diangkat. Tidak mengangkat tangan, furu'iyah jadi beda. Ada yang berqiyam, ada yang melurus. Itu dinamai furu'iyah. Itu boleh berbeda. Di waktu subuhnya ada yang membaca kunut, itu furu'iyahnya. Ada yang tidak membaca kunut, itu furu'iyah, itu tidak apa. Yang dipermasalahkan yang furu'iyah ini oleh orang yang di dalam mana? Seolah-olah agama ini memoyakkan kita. Padahal ada masing-masing. Silahkan kalau kamu punya guru, subuhnya berkunutlah. Jangan mengikut guru yang tidak berkunut. Karena kamu punya guru kamu dan dia menyambung sampai kepada Rasulullah. Artinya apa hidupnya ini? Kalau furu'iyah tidak apa-apa. Selesai seseorang kewajiban fardu kifayah hanya 4. Memandikan, mengapani, mengubur, mensalatkan, mengubur. 4. Tidak ada lagi. Selesainya. Lalu masing-masing ada yang tidak mendoakan, silahkan ya. Ada yang mendoakan 3 hari, mendoakan 7 hari, silahkan. Itu furu'iyah di dalam makna fardu kifayah. Semua punya dasar. Apa artinya? Damai hidup kita. Ternyata furu'iyah ini apabila ini yang dituntut tidak selesai umur 100 tahun. Karena begitu kita pindah dari Balikpapan ke Samarinda, beda. Begitu pindahlah karena gila beda. Itu furu'iyah yang dikaji usul. Kita berada di Babulu tidak berbeda usulnya dengan yang ada di Makkah dan Madinah. Tapi berada di Babulu, furu'iyahnya bawa aja salat ke Makkah, beda. Di Makkah ada dia wirid, selesai sembahyang berdiri. Dia kada berdiri jajak orang anak tahu. Seorang jongkong di situ nampak diulah. Kadijak baca wirid lagi berlahir. Nah inilah kada paham di agama. Itu masalah furu'iyah aja yang dirucawakan orang kan itu masalah. Kesalahan di dalam makna orang memaham. Jadi kesimpulannya
Kita menyadarkan diri kita masing-masing. Kita ini semuanya tidak ada milik kita. Hidup dihidupkan orang, gerak digerakan orang, begitu berkata orang nulungi melihat mendengar seluruh. Sambahlah orang yang menulungi kita itu. Rasakanlah waktu beribadah, terutama sadar Allahu Akbar. Pemberiannya, pertolongannya, perbuatannya di dalam makna laburnya diri kita kepada makna tauhid. Qul wallahu ahad. Katakan olehmu Allah asa zatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa apanya. Jangan sampai bersekutu, walaupun kita sendiri merasa seperti ada punya milik. Bersekutulah tauhid itu, maka kita ditunggu oleh Allah siksanya. Satu saja, dan seluruh riwayat seperti ini. Saya hanya memerintah kamu jangan menyekutukan saya. Satu itu saja. Kalau kamu punya dosa, saya sanggup mengampuni. Ibadah kamu saya sanggup menerimanya. Allahnya satu saja, begitu menyekutukan sudah tidak ada nilai kita. Quran menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah tidak akan mengampuni kalau ada wujud sekutu. Ampuni bisa apa? Itu kan Qul ya ibadiyalladzi la taqnatu. Innallaha yaghfiru dzunuba, ujungnya jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Nah ini makna dosa tadi bisa membuat seseorang terbukanya hijab kalau ia diberi Allah rahasianya. Sebagaimana terjadi seolah-olah itu kita Adam alaihissalam berdosa, padahal para anbiya tidak ada dosa. Tapi untuk contoh kepada umat agar supaya bisa kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah.